Kami bersuka cita oleh karena keteduhan dan ketenangan dalam hati kami ketika kami berdiam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kami merasakan damai ketika kami tinggal di dalam Tuhan. Sungguh tidak ada perjumpaan yang lebih hebat dibandingkan perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami bersyukur melalui persekutuan doa di Victory ini, memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hadirat-Mu dengan sangat hebat. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang telah Tuhan karuniakan bagi mereka talenta dan mereka gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Suara yang indah dikembalikan untuk melayani Tuhan. Kemampuan bermusik yang hebat juga dikembalikan untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh teman-teman pelayan-pelayan baik yang memimpin pujian maupun bermain musik. Demikian juga Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Supaya setiap kami semuanya yang datang bukan karena keinginan yang lain. Selain daripada mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Mu juga. Bukalah hati, pikiran kami, dan mohon supaya Allah Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Supaya setiap perkataan firman Tuhan belum betul-betul bisa bekerja dalam kehidupan kami dan membuat kami mengerti isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama berkata dengan saya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Thank you teman-teman pemusik, pemuji, puji Tuhan. Sudah diberkati dengan pujian dan juga musiknya. Boleh sama-sama kita berikan apresiasi untuk semua rekan-rekan pelayanan yang telah melayani Tuhan dan menjadi bagian berkat buat kita semuanya. Shalom. Mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan, sebab siang hari ini saya boleh diberi kesempatan dan juga kehormatan untuk melayani Tuhan dan berjumpa dengan jemaat-jemaat Victory yang luar biasa. Ini kalau dari mimbar kelihatan kayak usianya masih 30 tahunan semuanya gitu. Ya, benar-benar. Benar-benar nggak kelihatan kerutan, nggak kelihatan keriput, nggak, kenapa? Karena jauh ya, karena jauh. Enggak, bukan, karena sukacita di dalam Tuhan selalu membuat kita senantiasa bisa cantik di hadapan Tuhan, amin. Saya berdoa kiranya saudara semuanya semakin awet muda, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang punya utang dilunasi oleh Tuhan. Ini kenceng ya, lebih kenceng ya daripada yang lain. Mengucap syukur karena ini kesempatan yang berharga yang diberikan kepada saya juga. Bersyukur untuk Ibu Gembala, untuk semua tim pengurus yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara, ada beberapa orang yang berkata begini bahwa kalau Pak Petra khotbah biasanya itu pengajaran, biasanya doktrin, gak ada mujizat-mujizatnya. Tapi kali ini saya akan bicara soal mujizat. Supaya setiap saudara semuanya boleh menyadari bahwa ya, masih ada mujizat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Judul firman Tuhannya sudah ditampilkan, yaitu mujizat. Memang ada anak kalimat yang penting juga diperhatikan di bawahnya. Apa dan bagaimana. Sebetulnya materi-materi seperti ini memang pantas atau lebih cocok untuk ditampilkan atau disampaikan dalam bentuk PA. Karena apa? Dalam pendalaman Alkitab itu bisa lebih detail. Apa sih mujizat? Bagaimana mujizat? Membedakannya seperti apa? Tapi karena memang gereja tidak terlalu banyak terbuka sekarang untuk pendalaman Alkitab, sehingga ya materi-materi seperti ini bisa saja dan tidak mengapa untuk kita pelajari bersama-sama. Yang penting saudara buka hati untuk kebenaran firman Tuhan dan saudara fokus pada kebenaran firman Tuhan. Semakin saudara fokus, saya tidak perlu mengulang-ulang bagian firmannya sehingga kita semakin cepat pulang. Haleluya. Gitu. Karena saya tahu pengkhotbah yang disukai jemaat itu yang khotbahnya cepat, puji Tuhan, terima kasih sudah menegaskan hal itu. Jadi apa itu mujizat? Apa pentingnya kita belajar mujizat? Bukankah mujizat kita sudah tahu? Tapi wait, nanti setelah kita belajar firman Tuhan, saya berdoa supaya ada hal-hal baru yang juga disingkapkan Tuhan. Sehingga kedatangan saudara tidak menjadi kedatangan yang sia-sia. At least saudara pulang dengan pengetahuan yang ditambahkan oleh Tuhan. Dan melalui pengetahuan itu membuat kita fokus dan lebih memuliakan Tuhan. Amin saudara. Jadi apa itu mujizat? Saudara, memang Alkitab ini tidak pernah memberikan suatu definisi khusus mengenai apa itu mujizat. Enggak, memang ini bukan buku sains, memang ini bukan buku dalam arti studi khusus mengenai Alkitab.
mengenai mujizat maksud saya. Tetapi rupanya Alkitab memang banyak berbicara tentang mujizat. Dan dari ragam dan banyaknya kasus-kasus di Alkitab mengenai mujizat, kita ditolong oleh para teolog-teolog yang hebat, yang oleh karena hikmat Tuhan bagi mereka, finally bisa kemudian membuat sebuah definisi yang alkitabiah. Definisi yang didasarkan pada pernyataan Alkitab mengenai apa itu mujizat. Dan saya akan menunjukkan kepada saudara tentang satu definisi mujizat yang dituliskan oleh seorang yang bernama Richard L. Purtill. Atau mungkin butuh mujizat ini, haleluya. Nah ini, puji Tuhan. Iya, nanti mungkin dibantu sama teman-teman multimedia saja. Supaya menambahkan kesusahan dan penderitaan. Tidak apa-apa, karena dalam penganiayaan rupa Kristus semakin nyata, haleluya. Jadi kalau saya menganiaya teman-teman di multimedia, itu berarti rupa Kristus akan dinyatakan. Oh masih ada yang ngamen, seneng loh ya kalau ada yang itu seneng gitu. Gak apa-apa kok gitu. Anyway, so ini adalah definisi dari Purtill. Siapa Purtill? Adalah seorang teolog, penulis buku yang hebat. Waktu saya membaca salah satu karyanya yang berjudul Divining Miracles, saya mendapatkan kesimpulan bahwa Purtill itu mendefinisikan mujizat dengan kalimat ini. Ada bahasa Inggrisnya di atas, ada bahasa Indonesianya. Saya sebetulnya ingin membacakan bahasa Inggrisnya. Hanya supaya saudara tahu kalau saya juga bisa bahasa Inggris. Tapi supaya lebih jelas saja karena toh sudah ada bahasa Indonesianya, saya baca saja bahasa Indonesianya, nanti saudara bisa mengikuti bersama-sama. Apa itu mujizat? Menurut Purtill, mujizat adalah sebuah peristiwa di mana di dalamnya Allah itu secara sementara membuat sebuah pengecualian terhadap keteraturan alami. Apa itu keteraturan alami? Itu semacam hukum alam begitu. Jadi Tuhan untuk sementara membuat sebuah pengecualian atas hukum alam. Supaya apa? Melalui peristiwa itu menunjukkan bahwa Allah sedang bertindak. Nah saya akan memberikan kepada saudara contoh hanya supaya untuk lebih menjelaskan tentang kalimat itu dan supaya tidak menambahkan kebingungan dalam hidup kita yang sudah banyak bingungnya ini. Kira-kira apa yang dimaksudkan oleh Purtill adalah kira-kira begini, bahwa untuk mengetahui itu mujizat atau tidak, ada beberapa ciri yang bisa kita ingat. Ciri yang pertama adalah sumber kuasanya berasal daripada Allah. Sumber kuasanya sebelum ini kayaknya ada yang lain. Ini mestinya ada 3 ciri, enggak ada? Kalau enggak ada berarti hilang. Ya enggak apa-apa. Nah oke. Ya bukan, belum ini. Enggak apa-apa sudah, saudara dengarkan saja saya ya. Mungkin saya yang miss dalam penyampaian ininya. Ada 3 ciri dari mujizat. Yang pertama, ciri dari mujizat itu sumber kuasanya adalah dari Allah. Coba kembali ke definisinya yang tadi. Definisi yang tadi. Nah, makanya di sini dikatakan an event in which God, jadi sebuah peristiwa di mana di dalamnya Allah. Dari situ kita tahu bahwa yang mengerjakan mujizat adalah siapa? Allah. Jadi ciri pertama dari mujizat adalah sumber kuasanya adalah dari Allah. Dan Allah yang dimaksudkan tentu saja Allah yang diwartakan oleh Alkitab. Ciri yang kedua, adanya ketidaksesuaian sementara dari hukum alam. Tadi kalau kita kembali kepada definisinya, sudah disebutkan bahwa Allah itu secara temporary, secara sementara membuat sebuah pengecualian dari hukum alam. Jadi ciri yang kedua ada ketidaksesuaian sementara dari hukum alam. Yang ketiga, mujizat itu dipakai guna menunjukkan bahwa Allah terus berkarya. Saudara ingat enggak waktu Tuhan memimpin Musa untuk kemudian membawa orang Israel keluar dari Mesir? Enggak ada yang amin, enggak ada yang mandu, enggak ada yang iya. Pendeta tanya kok enggak dijawab. Memang kalau enggak ada rewardnya kadang-kadang suka ini. Iya ini jadi lebih semangat loh saudara ya. Iya loh, aduh. Saudara ini sama kayak pendeta loh kalau lihat ini. Enggak, bercanda saja. Tapi enggak apa-apa. Kalau ada di antara saudara yang bisa jawab nanti saya kasih cepecing, enggak apa-apa.
Gak apa-apa, ada dua kemungkinan kan. Kemungkinan yang pertama jawaban saudara benar dan saudara dapat cepek jing, itu karena saudara tega nerima duitnya pendeta gitu. Kemungkinan, nah kalau misalnya kemungkinan yang pertama yang terjadi ya gampang, nanti saya tinggal reimburse sama Bu Gembala, ya santai saja itu. Atau kemungkinan yang kedua yaitu sak norek pendeta jarang-jarang duit ini cepek jingan gitu. Jadi tak simpen saja supaya saudara tidak salah fokus ya. Perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan menuntun orang Israel dalam kepemimpinan Musa itu keluar dari Mesir, ada sebuah peristiwa yang ajaib. Well, memang ada begitu banyak peristiwa ajaib, ada tulah-tulah yang begitu hebat. Tapi ada satu peristiwa yang paling diingat, yaitu ketika Tuhan membelah Laut Teberau. Betul ya? Betul kan? Ini adalah sebuah peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam. Karena gak ada cerita, itu laut tiba-tiba terbelah kering. Begitu orang Israel kemudian menyeberang, lalu kemudian langsung tertutup. Sehingga orang Mesir yang menyusul itu hancur bersama-sama. Ini peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam. Ada lagi peristiwa, keajaiban atau mujizat Tuhan Yesus yang dicatat pertama kali. Yaitu di mana? Kana, puji Tuhan. Sudah lebih semangat ini ya toh. Padahal gak ada cemensingnya itu ya. Waktu di Kana Tuhan merubah air jadi anggur. Ini tentu peristiwa mujizat. Karena dalam proses fermentasi seperti apapun gak akan pernah terjadi, air bisa jadi anggur. Jadi ini bertentangan dengan hukum alam. So ciri dari mujizat, kuasanya harus dari Allah, bertentangan dengan hukum alam untuk sementara, lalu kemudian juga dipakai untuk menyatakan bahwa Allah bekerja. Dan ada banyak mujizat yang lain yang memang bertentangan hukum alam. Contoh misalnya, saudara ingat waktu Yosua perang lawan Amalek. Itu Harun, Hur, itu ada di puncak bukit berdoa. Sembari kemudian menggunakan tongkat diangkat terus begitu. Sudah tahu yang terjadi apa? Matahari dikatakan berhenti. Betul ya? Well, memang kalau sudah belajar soal astronomi ya memang realitanya matahari kan memang berhenti. Betul kan? Bumi yang mengelilingi matahari. Tapi memang dituliskan demikian sebab Alkitab memang ditulis dengan cara menyesuaikan sesuai dengan perspektif manusia awam. Yang kalau kita lihat pergerakan dari matahari, ya kita bilangnya matahari yang bergerak dari timur ke barat. Sebab apa? Ini juga tidak bertentangan dengan dengan hukum astronomi karena memang Alkitab bukan buku sains. Jadi itu ditulis berdasarkan perspektif manusia awam. Itu terjadi karena apa? Ada ketidaksesuaian sementara dalam hukum alam. Ini tak ceritain dulu karena saya tahu sudah lebih senang dengar cerita. Saya itu punya jemaat, itu pinter sekali, namanya Pak Yudo. Dulu rumahnya di Barat, kemudian sekarang pindah di Pondok Chandra. Namanya Pak Yudo, pinter. Sudah tahu ciri orang pinter? Biasanya rambutnya bagian atas agak tipis. Haleluya. Iya, kayak pendeta nih. Ini pinter sekali. Satu kali saya khotbah tentang Yesus berjalan di atas air itu. Lalu kemudian selesai khotbah beliau bilang begini, Pastor saya bisa ini enggak ajak Pastor makan, nanti ada hal-hal yang saya ingin tanyakan. Nah ini orang berhikmat. Kalau mau tanya sama pendeta diajak makan, puji Tuhan. Gitu. Jadi oke, saya makan bersama beliau, lalu kemudian beliau, saya ini ada pertanyaan. Kenapa ya kok Yesus berjalan di atas air tadi seperti khotbahnya Pak Petra tadi? Loh, memangnya kenapa? Loh itu kan bertentangan dengan hukum alam, Pak. Bukankah hukum alam dia yang buat? Betul kan? Hukum alam kan Tuhan yang buat. Kenapa kok ditentang sendiri? Harusnya berat jenis, masa jenis suatu benda tertentu ketika ada di atas air dia tenggelam. Itu hukum alam. Kenapa kok kemudian gak tenggelam? Berarti Yesus sedang melanggar hukum alam yang dibuat sendiri. Wah keren sudah ya. Itu pertanyaannya orang pintar tuh begitu. Ya toh? Begitu. Tapi saya percaya juga saya sedang berhadapan dengan jemaat-jemaat yang pintar-pintar juga itu. Saya senang loh punya jemaat yang pinter itu. Walaupun saya tahu realitanya enggak semua orang Kristen pinter. Ada yang haho juga ada itu. Dikasih tahu, apa gitu itu. Ada yang begitu. Tapi imannya biasanya lebih kuat begitu loh. Orang-orang begitu lebih kuat. Tapi yang saya maksudkan, saya senang kalau ada jemaat yang pinter. Karena itu meng-encourage saya juga untuk belajar. Dan to be honest, saya enggak pernah memikirkan soal pertanyaan beliau. Saya bahkan harus mengambil waktu beberapa lama untuk menjawab pertanyaan beliau. Kira-kira 1-2 detik. Oh waduh, enggak lah. Ya karena hikmat Tuhan, saya bilang begini, Pak, apa yang dilakukan Tuhan Yesus bukannya sedang melanggar hukum alam dalam arti dia melakukan sebuah pelanggaran. Tidak. Saya beri contoh. Nah ini contohnya pun juga diberi Tuhan di waktu itu, di meja makan itu. Makanya saya percaya,
Orang kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh, itu Tuhan selalu sediakan jawaban atas setiap pertanyaan mengenai firman. Itu saya percaya Tuhan yang menuntun. Saya bilang begini, Pak, Bapak pernah lihat ambulans yang berjalan sembari membawa pasien yang mungkin sekarat di dalamnya atau dalam keadaan emergensi. Kira-kira dengan ambulans yang berjalan, wiu, 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 gitu. Lalu kemudian ada lampu merah, ada di perempatan, kemudian yang harusnya lampu merah itu apa? Berhenti kan, gitu. Kalau lampu hijau baru boleh jalan. Kalau lampu kuning, tancap gas supaya tidak kena merah kan, gitu. Jadi waktu merah harusnya berhenti, ambulans yang bawa pasien emergensi harus berhenti juga atau tidak? Tidak. Kalaupun ada Pak Polisi lalu lintas di situ, apa kira-kira dia akan ditilang atau bahkan diberi jalan? Diberi jalan. Apakah ambulans sedang melanggar lampu lalu lintas atau peraturan lalu lintas? Tidak, sebab di momen itu dia berdiri di atas hukum lalu lintas. Sama seperti Yesus. Di momen itu dia berdiri di atas semua hukum alam. Hanya untuk menunjukkan bahwa tidak ada kuasa apapun yang lebih tinggi daripadanya. Dan hanya untuk menunjukkan kalau Tuhan mau tolong jemaat, dia bisa gunakan cara-cara yang bahkan tidak pernah kita pikirkan. So, maksud saya adalah apa? Bahwa ya mujizat itu adanya ketidaksesuaian sementara pada hukum alam. Tapi yang menarik, yang pertama harus kita ketahui adalah kalau itu mujizat, maka pasti sumber kuasanya dari Allah. Artinya apa sih? Tidak semua hal yang bersifat ajaib boleh disebut mujizat. Saya ulang, tidak semua hal yang bersifat ajaib boleh disebut mujizat. Sebab yang disebut mujizat hanyalah yang sumber kuasanya berasal dari Tuhan. Saya akan membuktikan kepada saudara, nah ini ya satu peristiwa yang menarik sekali. Coba saudara perhatikan di dalam Alkitab, saudara di Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 8. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara boleh buka Alkitabnya. Kalau tidak boleh lewat handphone atau nunggu ditampilkan, ini pun juga ada. Tapi kalau saya khotbah, saya mesti pakai begini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kadang-kadang ada firman, ada ayat-ayat yang tiba-tiba diingatkan Tuhan. Dan saya ini bukan tipe hamba Tuhan yang hafal alamat ayat. Saya hafalnya adalah letaknya di Alkitab saya gitu. Makanya saya tidak berani pakai Alkitab yang lain, hanya Alkitab saya. Karena saya hafal, oh ayat ini letaknya di sini, di sebelah kiri, di dekatnya ini, ya begitu. Makanya kalau berubah Alkitab saya nggak berani Bapak Ibu. Itu sebabnya ini berharga. Ini kalau saudara lihat ya, di bagian depan Alkitab saya dulu, sampai suwek-suwek saudara. Apalagi yang Ibrani, merotol-merotol. Di bagian depan ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Saudara percaya aja sama saya. Ini tak tulisi nama, nomor telepon, tak kasih email, tak tulisi mohon dikembalikan jika menemukan, nggak gitu. Saya akan memberikan reward sepantasnya, tak gitu kan, berharga ini Bapak Ibu. Lu ini pernah ditawar orang 10 juta nggak tak kasih. Sungguh, benar. Sudah tahu kenapa? Bukan karena saya terlalu rohani, enggak. Karena duitnya nggak ditumpuk di depan saya. Ya. Coba nih duitnya ditumpuk ya, tak susui ngoti malah nih. Coba lihat ya Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 8. Ini menarik sekali. Ada satu peristiwa yang sama-sama sebetulnya. Peristiwanya itu sama. Tapi rupanya yang satu disebut mujizat, yang satunya bukan. Keluaran pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 8 demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan baik, saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ada seorang jemaat pernah tanya, kenapa sih Pak? Musa itu nang dinding bawa tongkat. Apa dia wis tuwek ta waktu dipanggil Tuhan. Jika dia gak kuat wis buyutan gitu. Saya bilang bukan Bu, itu bukan karena Musa sudah tua. Tapi karena waktu itu dalam panggilan itu Musa sedang jadi gembala. Menggembalakan kambing domba mertuanya. Betul ya? Namanya siapa? Raffi Ahmad. Betul, ya puji Tuhan. Jadi waktu Musa menggembala, ya memang penggembala namanya gembala mesti bawa apa? Tongkat. Dan ingat, wah ini ada yang menarik. Nah ini tiba-tiba saya diingatkan Tuhan. Tongkat gembala itu selalu ya, hampir pasti modelnya sama. Panjang, lalu kemudian agak melengkung di atas. Melengkung di atas. Saudara tahu di bagian bawah yang bagian panjangnya itu biasanya agak lancip. Tujuannya apa? Supaya waktu gembala itu berjalan di depan, lalu kemudian seluruh domba-dombanya di belakangnya,
Gembala itu biasanya dengan ujung yang lancip itu, kalau ada tanah yang agak lubang-lubang, kelihatan berlubang, itu ditusuk dulu. Tujuannya apa? Memastikan bahwa di tanah yang berlubang itu tidak ada ularnya. Dengan kata lain, gembala itu memastikan supaya tanah tempat yang akan dipijak oleh domba-dombanya adalah tanah yang aman. Padahal bayangkan ya, bukankah Allah adalah gembala kita? Yang dia juga berjalan di depan kita memastikan setiap langkah kaki kita adalah langkah kaki yang aman oleh karena Tuhan memelihara kita semuanya. Ada yang mau tepuk tangan sama-sama ditemenin saudara. Yang kedua, gembala itu biasanya bawa tongkat yang ujungnya melengkung ke atas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk narik lehernya ke ini domba-domba sing mokong gitu. Yang lain berjalan beriringan, ada satu yang ke kanan dewek begitu loh. Itu yang ke kiri dewek. Itu sama gembalanya, menang dia gitu loh. Gitu. Wong wis ngerti nek Selasa PD Victory ngono jek keluyuran ayo sini gitu loh. Itu tugasnya gembala memang begitu. Makanya kalau saudara misalnya di WA oleh gembala saudara, Nandi kok wis 2 minggu gak ketok, aku soalnya minggu. Lah itu gembala sedang memfungsikan apa? Ujung tongkat yang atas itu. Begitu loh, supaya kalau yang lain ibadah Victory setiap Selasa, saudara bawa kemana-mana. Ayo ibadah dulu, nanti kalau sudah selesai tak gurak, mendang minggu, gitu. Enggak apa-apa, enggak, tentu enggak begitu juga. Tapi yang saya maksudkan, Musa memang sedang jadi gembala. Makanya dia bawa tongkat. Tapi yang menarik dari tongkat Musa itu, Tuhan mau pakai sebagai jalan mujizat. Yaitu dikasih tanda, tongkat itu dilempar, kemudian jadi apa? Dan dikatakan bahwa Musa lari ketakutan. Coba lihat. Ayat yang keempat, perhatikan baik. Ayat yang ketiga. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, tongkatnya tadi. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi apa? Ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Saya ini senang dengan jemaat yang kritis. Cuman kadang-kadang saya juga agak jengkel kalau kritisnya enggak masuk akal. Contoh ada yang pernah tanya saya begini, Pak kenapa ya kok Musa itu takut sama ular? Dia itu kan gembala, masa gembala kok takut ular, cemen, cupu deh itu. Tujuannya ini kan adalah memang Tuhan tahu Musa bakal kaget dan lari ketika tongkat itu jadi ular. Karena memang Musa mungkin saja takut pada ular. Tapi tujuannya memang untuk supaya membuat Musa amazed, membuat Musa aware bahwa itu bukan sesuatu yang biasa dan itu mujizat. Betul ya? Makanya dipakai sesuatu yang memang mengagetkan dan menakutkan Musa. Bagi suami saudara mungkin kalau disuruh Tuhan waktu itu suami saudara jadi Musa gitu ya. Itu mungkin tongkat bukan jadi ular tapi jadi saudara. Tongkat dilempar lo jadi bojoku melayu gitu ya. Enggak begitu. Istri-istri di sini enggak ada yang ditakuti sama suami. Tapi istri-istri di sini dikasihi oleh suami. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada sih amin ya, ada ya amin. Anyway, so perhatikan baik-baik. Jadi dengar Bapak Ibu, bahwa ya itu disebut sebagai peristiwa mujizat. Kenapa? Berasal dari Allah. Yang kedua apa? Yang kedua tadi apa cirinya? Yang kedua cirinya bertentangan sementara dengan hukum alam. Hari ini jangan bilang, dalam nama Tuhan Yesus, tongkat jadi ular. Ya gak bisa. Karena Allah gak perintahkan itu. Maka saudara kalau mau ke Bali misalnya seberang mungkin gak naik pesawat. Ada orang-orang yang takut naik pesawat. Sehingga memilih untuk naik apa? Kapal. Ya belilah tiket. Gak usah aku punya iman loh. Kalau Tuhannya Musa bisa. Itu juga Tuhanku dalam nama Tuhan Yesus. Sudah ambil tongkat dalam nama Tuhan. Itu tongkat pramuka yang 2 meter sampai jadi patah-patah yang enggak ini. Maksud saya apa? Enggak terjadi terus menerus kadang-kadang. Sehingga bisa membuat kita tahu bahwa ya peristiwa itu adalah peristiwa mujizat. Tapi yang paling penting sumber kuasanya dari Allah. Dan saudara tahu waktu Musa kemudian diutus untuk apa? Untuk pergi ke Mesir dan jumpa dengan Fir'aun. Rupanya orang-orang Mesir itu juga bisa lakukan hal itu. Coba lihat. Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai 12. Saudara masih bersama dengan saya? Puji Tuhan.
Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai 12. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular, sama seperti yang tadi. Lalu kemudian di ayat 11, Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan nampaknya ahli-ahli sihir itu melakukan seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Sehingga kemudian tongkat mereka dilempar oleh karena mantra mereka jadi ular juga. Walaupun memang pada akhirnya ularnya Musa dan Harun menelan ular dari ahli-ahli Mesir. Tapi yang menarik adalah begini, ternyata ahli-ahli Mesir juga bisa melakukan hal yang sama. Setuju? Tapi yang membedakan adalah apa yang dilakukan Harun disebut mujizat, apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir disebut sihir. Loh, peristiwanya sama. Tongkat ini jangan tak nanti rusak saya nembui. Tongkat dilempar jadi ular, sama. Tapi walaupun peristiwanya sama, karena sumber kuasanya berbeda. Yang satu disebut mujizat, yang satu disebut sihir. Yang pertama kita belajar, berarti ya kalau ada di antara kita yang kemudian misalnya mengetahui sebuah peristiwa-peristiwa ajaib, tapi sumber kuasanya bukan dari Allah, jangan bilang itu mujizat. Sihir. Kecuali kalau sumber kuasanya dari Allah, itu mujizat. Saudara pernah ingat enggak, ada satu anak kecil yang namanya terkenal sekali karena dia punya batu yang kemudian bisa menyembuhkan yang di Jombang itu kalau saya enggak. Siapa namanya tadi? Apa saudara ya? Mertuanya Musa itu loh, enggak ada yang jawab tadi ya. Ponari hafal saudara itu. Ponari itu, waduh saudara tahu sayangnya bahkan gak sedikit orang Kristen yang juga sakit lama datang ke sana lalu kemudian berkata begini, gak apa-apa toh Pak, kan bisa aja Tuhan kasih kuasa ke dek toh. Yang penting aku juga gak ikut-ikut imannya, aku juga dalam nama Tuhan Yesus lah, gak apa-apa sih, kan itu juga sama aja mujizat itu. Ya saya tahu pemahaman itu karena memang belum belajar. Sebab sungguh kalau itu memang mujizat, pastilah kuasanya berasal daripada Allah. Dan kalau kuasanya berasal daripada Allah, maka gak bisa tidak. Orang atau pelaku mujizatnya pasti menggunakan nama Tuhan yang diberitakan oleh Alkitab. Itu yang pertama. Jadi kalau dia tidak menggunakan nama Allah yang diberitakan Alkitab, saya pastikan kuasanya bukan bersumber dari Allah yang kita sembah. Yang kedua, selain daripada dia harus menggunakan nama Allah, yang kedua orang ini juga haruslah anak Allah. Kenapa tidak begitu? Atau kenapa harus begitu? Karena jika dia tidak anak Allah, bukan anak Allah, tidak mungkin Allah memberikan kuasa bagi dia untuk melakukan perkara-perkara ajaib untuk kemuliaan nama Allah. Tidak mungkin. Jadi gampang untuk tahu mana mujizat, mana sihir. Kalau dia adalah anak Tuhan, menggunakan nama Allah, dia menggunakan kuasa daripada Allah, otoritasnya berasal daripada Tuhan, maka bisa dipastikan itu adalah mujizat. Jika tidak, walaupun perbuatannya sangat amat ajaib, ada Pak Bu, orang operasi ginjal, operasi usus buntu, macam-macam, itu cuma disobek begitu saja, lalu kemudian langsung wah itu tangannya masuk dalam perut, sudah begitu dioles, langsung balik seperti semula. Pernah tahu begitu? Paling tidak di Reels, Instagram dan yang lain-lain ada yang begitu. Dan jangan heran, karena apa? Iblis rupanya juga bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya akan perlihatkan kepada saudara ya beberapa bagian firman di mana iblis itu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Coba lihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-9. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk saudara semuanya ya, demikian bunyi firman Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Kenapa disebut mujizat palsu? Karena lagi-lagi sumber kuasanya bukan dari Allah, tidak untuk kemuliaan nama Allah. Nah kan? Disebut mujizat palsu, tapi realitanya si pendurhaka itu, antikris itu, iblis bisa memberikan kuasa untuk melakukan mujizat.
Hal ini penting supaya jemaat tidak hanya cari-cari mujizat saja, melainkan datang untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sekali lagi ya, mujizat itu memang dilakukan oleh Tuhan, tapi tidak untuk supaya kita berfokus kepadanya. Seharusnya kita berfokus kepada Allah. Sebab rupanya bahkan nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu juga bisa membuat mujizat. Dan kalau kita itu datang di gereja hanya untuk cari mujizat saja, saya khawatir nantinya kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang tertipu dan tipu muslihat iblis itu. Yang akibatnya apa? Justru kita mengikuti mesias-mesias palsu. Yang hanya kita nilai dengan apa? Lu ciamik loh dia itu. Iso orang sakit langsung sembuh. Datang itu loh lumpuh pulang itu loh. So jalan lari lompat-lompat gitu. Must be very careful. Sebab uniknya ya hari ini jemaat itu seneng kalau punya pendeta yang sakti. Haleluya. Sungguh Pak. Ada 3 orang ibu-ibu, lagi di coffee shop ngobrol-ngobrol. Ibu yang satu bilang gini, hei Cik, lu pergi di gereja mana saiki? Lu coba pergi di gerejaku. Duh ibu pendetaku, dia itu puasai doai luar biasa. Ibu pendetaku itu nek pas dia mimpin penyembahan itu maju ke mimbar, mimpin penyembahan. Jemaat itu langsung ketepuk. Langsung rebah semua. Sakti, urapannya luar biasa. Sudah tahu? Ibu yang diajak ngomong satunya bilang gini, ciamian pendetoku. Pendetoku lebih luar biasa. Nek pendetomu kan pas mimpin pujian, mimpin penyembahan, angkat tangan semua rebah. Pendetoku itu baru berdiri dari tempat duduk mau ke mimbar. Kabeh jemaatnya rebah semua gitu. Heran saudara, seneng sakti-saktian gitu loh. Ibu yang ketiga enggak mau kalah kan, dok mateng aku ya apa ini ya. Tapi dia diberi hikmat. Loh, lu coba sekali-kali. Wes gak usah pindah gereja sih, gak usah ibadah minggu. Ini pas ibadah kaum wanita loh, pas ada ibu pendetaku. Duh dateng ciamik nih kamu tadi kan pas pimpin penyembahan. Kamu pas berdiri di mimbar. Ibu pendetaku di rumah alisan itu loh. Mau ke gereja, kabeh jemaat rebah semua. Saya enggak tahu kenapa ya, sekarang ini gereja itu pada bersaing, jemaat paling seneng kalau pendetanya itu apa? Sakti. Saya sampai heran ini gereja apa perguruan pencak silat gitu loh. Kenapa sakti-saktian? Lu masing-masing hamba Tuhan itu punya karunianya sendiri-sendiri. Halo? Dan ini nggak perlu harus ditandingkan. Oh nek si A ini luar biasa. Dia itu ini air yang misalnya. Mateng. Nek sing sitot aduh nek khotbah wis suwe pengajaran makanya gak tahu teko nih Pak Petra khotbah. Pak Bu dengar baik-baik. Jangan hanya datang cari apa? Mujizat. Jangan. Dan menariknya adalah begini loh. Sebetulnya ya. Kalau kita lihat dalam Alkitab, orang-orang yang mendapatkan mujizat justru bukan orang-orang yang cari-cari mujizat. Tadi saya sempat kutip kisah tentang orang Israel ya, yang dipimpin Tuhan keluar dari Mesir. Saya tahu cara Tuhan memelihara? Dikasih apa? Roti dari surga namanya apa? Mana? Menurut saudara waktu mereka mendapatkan roti itu apakah mereka minta Tuhan beri kami roti dari surga? Enggak. Mereka bahkan enggak pernah berpikir bahwa ada yang disebut dengan mana roti dari surga. Betul kan? Mereka enggak minta itu. Tapi Tuhan tahu bahwa orang Israel yang sedemikian banyak itu butuh makan. Dan cara Tuhan memelihara tentu tidak mungkin dengan lu cocok tanam dulu ya. Lu tandur intine wis bertumbuh, masakan pakai resep. Ya enggak begitulah Tuhan. Namanya mau demo masak Tuhan. Enggak. Lebih-lebih lagi karena mereka sedang dalam pelarian tuh menuju mana? Tanah Kanaan. Jadi mereka tidak sempat. Lah karena hal-hal yang natural, cara-cara yang biasa tidak bisa dipakai memelihara mereka, maka Allah memelihara mereka dengan mujizat. Begitu. Tapi uniknya waktu mereka sudah masuk ke Kanaan, di Yosua sudah bisa baca, mereka mulai bercocok tanam, Tuhan memberkati usaha mereka, sehingga melalui apa yang tumbuh kemudian bisa dipakai untuk mereka makan. Waktu itu terjadi, roti mananya berhenti. Nah kan? Jadi kesimpulannya adalah apa? Enggak usah cari-cari mujizat.
Mujizat pasti akan diberikan Tuhan selagi cara-cara yang natural tidak lagi bisa dipakai untuk memelihara kita. Tapi kalau cara-cara yang natural masih bisa dipakai untuk memelihara kita, seringkali Tuhan pakai cara itu. Namun ketika misalnya kita sudah mentok cara yang natural tidak bisa dipakai, Tuhan bisa memelihara kita, menolong kita dengan cara supranatural. Karena menariknya begini, ada yang mau tepuk tangan sama-sama kita temani saja ya. Pendeta kalau khotbah ditepuk tangani itu ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama biasanya khotbahnya memberkati, yang kedua kan suwene banget. Tapi ini masih 2 kali. Biasanya yang begitu itu kalau sudah tepuk tangan sampai ke 3 kali. Oh puji Tuhan, tidak ada yang tepuk tangan lagi, haleluya. Ada. Iya, 5 menit lagi Bu, sabar. Perhatikan baik-baik ya. Jadi menariknya begini, Allah itu berkuasa untuk hal yang supranatural maupun yang natural. Coba lihat ayat yang terakhir, terpujilah Tuhan. Keturutan ya Bu. Ya, yang tadi tepuk tangan itu, oh puji Tuhan, yang terakhir. Mazmur, kayak gini nih. Saya tidak ada catat, tapi tiba-tiba muncul. Mazmur 135. Puji Tuhan saya bawa Alkitab. Makanya walaupun ada di sini saya tetap bawa Alkitab Bapak Ibu. Mazmur 135 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Mazmur 135 ayat 6 sampai 9. Perhatikan baik. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Di langit dan di bumi. Di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaaraannya. Ini semuanya ayat 7 merupakan hal-hal yang natural. Kabut dari ujung bumi, ada kilat mengikuti hujan, hal-hal yang biasa, natural, alami. Betul ya? Mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya, hal-hal yang biasa. Tapi yang biasa ini di ayat 6 dikatakan Tuhan melakukannya. Betul? Jadi Tuhan itu melakukan hal-hal yang natural. Tapi juga ada hal-hal yang supranatural yang juga dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan. Ayat 8 sampai 9, perhatikan. Mazmur 135 ayat 8 sampai 9. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. Dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu hai Mesir. Menentang Fir'aun dan menentang semua pegawainya. Lihat baik-baik, Tuhan juga mendatangkan tanda-tanda mujizat. Tuhan juga melakukan perkara-perkara yang ajaib. Jadi dengan kata lain, dari ayat ini kita bisa melihat Allah itu berkuasa menolong kita. Baik dengan cara yang natural maupun yang supranatural. Apa sih yang perlu kita tangkap dari hal ini? Berarti misalnya kalau jemaat sakit, ada yang sakit misalnya. Anak saudara datang pada saudara, Mami minum obat toh, makan obat ini loh Mami lo wis demam 3 hari, gak mau minum obat. Jangan bilang begini, lu dengerin Yoni, dasar gak punya iman. Mama itu diajar, Tuhan melakukan mujizat, mama punya iman. Tuhan pasti sembuhkan, gak usah minum-minum obat dalam nama Tuhan Yesus. Itu hari ke-3, hari ke-4 tambah gini-gini ya. Terus nanti saudara misalnya dipanggil Tuhan, gitu, saudara komplain sama malaikat, ya apa sekat, cari ada mujizat gitu. Memang ada mujizat, tapi Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara itu, tidak selalu. Betul kan? Maksudnya apa? Kalau sakit, berdoa boleh, tentu harus. Tapi minum obat juga enggak melanggar iman. Gitu loh. Itu cara Tuhan menolong secara natural. Minum obat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kasih kesembuhan hambamu, minum obat ini dalam nama Tuhan Yesus minum. Nangkap maksud saya? Begitu. Sama juga. Kalau misalnya mau berangkat ibadah hujan, gak usah dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya, aku gak minta berjalan di atas air. Cuma minta gak kudanan, dalam nama Tuhan Yesus. Terus sampai mobil blobor semua. Wah, mateng. Saya nyuruh gitu itu loh siapa? Wong Tuhan tuh lo kasih hikmat pada pencipta payung. Do you know the meaning of payung? Itu dipakai. Tapi kalau cara-cara natural nggak bisa, dengar baik-baik. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya bagi kita semuanya.
Karena saya orang yang percaya Tuhan masih bisa melakukan mujizat. Sudah 3 kali ditepuk tangani, saya tahu pesan itu, tapi sebagai bonus saya beri 1 ayat lagi. Bonus ini, bonus. Iya, saudara ini kalau dengar firman, seneng itu enggak lah, memang sudah secukupnya. Ada 1 bonus bagian Alkitab yang saya ingin kita buka dan ini harus saya buka. Kenapa? Supaya kita tidak salah. Biasanya jemaat itu ya, karena butuh pertambahan pengetahuan. Cara untuk melegitimasi apakah ini berasal dari Tuhan atau tidak itu adalah apakah mujizat itu terjadi benar atau tidak. Biasanya begitu. Contoh, ada orang bernubuat. Oke, bernubuat. Lalu kemudian itu terjadi. Lalu jemaat langsung menilai, benar itu kuasa dari Tuhan. Soalnya dia bernubuat itu terjadi. Betul? Dan itu tidak salah. Sebab coba lihat, Ulangan pasal yang ke-18, ayat yang ke-20. Ini 2 bagian ayat yang terakhir. Sungguh yang ini sangat amat terakhir. Pengkhotbah itu ya, mau khotbah sebentar atau mau khotbah lama lu podo ae saudara. Ya toh, saudara tahu yang saya maksudkan ya toh. Gak ada, loh Pak mau kelebihan 10 menit tuh tak tambahi akuannya jadi boleh bawa pulang 2, enggak begitu. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Saudara mengikuti ya Ulangan 18 ayat 20. Ulangan 18 ayat 20. Kita hitung dulu 1, 2, 3 biar tambah kuwo pusing di sana. Coba thank you teman-teman multimedia. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Nah ini, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi kalau ada orang yang bernubuat, tetapi nubuatannya tidak terjadi, maka itu pasti bukan dari Tuhan. Dan dikatakan jemaat tidak boleh gentar kepadanya. Berarti logikanya kalau ada perkataan nubuat yang terjadi itu dari Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ. Ada peringatan Tuhan tentang apa? Adanya orang yang bernubuat terjadi. Tapi tetap itu bukan dari Tuhan. Sebab apa? Rupanya itu diizinkan Tuhan terjadi. Hanya untuk menguji iman jemaat. Apakah iman jemaat itu fokus kepada Allah? Atau fokus kepada si pembuat mujizat. Nah, coba lihat ya. Ulangan pasal yang ke-13. Ulangan pasal 13. Teman-teman pemusik boleh menyiapkan diri, pemuji juga. Boleh naik ke mimbar supaya jemaat bisa lebih lega, haleluya. Ulangan 13, perhatikan ayat 1. Saya bacakan dulu ya. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi. Dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi. Tapi ada yang dilakukan. Dan ia membujuk. Mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui. Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. So must be very careful. Ada nubuatan yang terjadi, tapi rupanya pun itu bukan dari Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi supaya menguji kita. Ciri dari orang-orang yang seperti itu adalah tidak mengarahkan kemuliaan kepada Allah. Tapi mengarahkan kemuliaan entah kepada yang lain atau kepada dirinya sendiri. Jadi hati-hati. Kalau ada orang-orang yang membuat mujizat atau melakukan nubuat terjadi, lalu dia membanggakan dirinya, mengajak jemaat untuk memuliakan dirinya, atau menikmati kemuliaan dari jemaat untuk dirinya dan tidak dikembalikan kepada Allah, maka itu adalah ujian bagi kita semuanya. Inilah sebabnya kita perlu belajar. Kalau ada hamba Tuhan yang punya kuasa tertentu,
atau bahkan dia punya karunia tertentu, menurut saya Bapak Ibu, maafkan saya, tidak usah disikapi terlalu berlebih-lebihan. Pada prinsipnya semua hamba Tuhan sama-sama hamba Tuhan. Yang satu melengkapi yang satunya. Nah kamu saya, sama-sama sebagai tubuh Kristus. Jangan diistimewakan terlalu berlebihan. Saudara menghormati boleh, sangat amat penting dan itu harus. Sebab Alkitab juga mengajar kita supaya kita menghormati bahkan 2 kali lipat terhadap para hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang terlalu menikmati itu, we have to be very careful. Karena jangan-jangan itu dipakai Tuhan untuk menjadi ujian bagi iman kita. Saya berdoa kiranya setelah kita mendengar rangkaian khotbah ini, yang pertama kita tahu bagaimana cara membedakan mujizat dan bukan. Jangan asal kepingin mujizat, saudara datang pada orang-orang yang bahkan tidak menggunakan nama Allah, yang bahkan tidak memuliakan Allah. Jangan hanya karena kebutuhan-kebutuhan tertentu, sehingga saudara kemudian melegalkan semua yang mujizat itu berasal daripada Allah. Tidak selalu demikian. Yang paling penting kita memuliakan Allah, kita berfokus kepada Allah. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan kiranya mujizat Tuhan senantiasa disertakan dalam kehidupan kita semuanya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan kepada setiap kami semuanya. Sehingga setiap kami semuanya boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami semuanya boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Baik melalui hal-hal yang bersifat natural maupun yang supranatural. Kami pernah disembuhkan Tuhan melalui obat yang kami minum. Kami pun pernah mengalami peristiwa-peristiwa ajaib di mana kami tahu hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Dan kami bersyukur dipandang Tuhan layak untuk menerimanya. Kini biarlah kami berfokus kepada Tuhan, bukan kepada mujizat. Kini biarlah kami selalu rindu jumpa dengan Tuhan, bukan hanya mencari mujizat-Mu saja. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi, bahkan pada diri kami, bahkan juga di gereja ini, pada persekutuan doa victory ini. Kami percaya bahwa hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, bisa menjadi jalan mujizat Allah untuk berikan kesembuhan, jalan keluar maupun juga pertolongan yang ajaib. Engkau yang sanggup mengubahkan dengan cara mujizat, hati yang keras menjadi hati yang lembut. Engkau yang sanggup mengembalikan hati pasangan kepada pasangannya. Dan kami percaya Tuhan juga yang sanggup mengembalikan hati anak kepada orang tua, demikian juga sebaliknya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang terpenting bagi kami mau terus memuliakan Tuhan. Ada atau tidak ada mujizat, ada atau tidak ada pertolongan bahkan, kami tetap mau percaya bahwa Tuhan kami terus mengasihi kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya.